Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang saling menasihati dalam Islam. Materi ini diajarkan di kelas 11 SMA atau SMK semester 1. Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan nasihat dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Hal ini Allah terangkan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Shadaqallahul azim. Keharusan untuk menasihati dalam Islam tidak hanya harus dilakukan oleh para ulama saja, namun juga dianjurkan kepada seluruh siswa. Siswa dianjurkan menyampaikan nasihat sesuai dengan kadar kemampuannya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abdillah ibni Amru annan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam lingkungan sekolah, menasihati bisa sama murid ataupun guru pada murid. Apalagi Allah sudah memberikan predikat kepada kita sebagai umat yang terbaik, sebagaimana bunyi Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, predikat ini akan sesuai jika kita melaksanakan dakwah dan menasihati di dalam kebaikan, apapun bentuk kegiatannya. Beberapa bentuk atau cara menyampaikan nasihat ada 3, yaitu yang pertama khutbah. Khutbah merupakan kegiatan ceramah dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah. Yang kedua, tabligh. Tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah kepada sama manusia. Yang ketiga, dakwah. Nah, dakwah adalah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, khutbah. Khutbah menjadi bagian dari ibadah, sehingga jika ditinggalkan maka akan membatalkan ibadah tersebut. Karena berkaitan dengan keabsahan ibadah, maka ada syarat untuk menjadi khatib, yaitu pertama, harus memahami akidah yang benar. Yang kedua, harus memahami fikih agar mampu membimbing manusia. Yang ketiga, harus mampu memperhatikan keadaan umat. Yang terakhir, sepatutnya orang salih yang mengamalkan ilmunya. Kemudian, yang kedua adalah tabligh. Tabligh merupakan salah satu dari sifat Rasulullah yang 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sehingga kegiatan tabligh ini harus terus-menerus berkesinambungan dihidupkan di muka bumi ini. Perjuangan Rasulullah SAW diteruskan oleh generasi selanjutnya, yaitu para sahabat.
para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in. Tabi'in dilanjutkan oleh tabi'it tabi'in, dan sampailah kepada ulama dan umat muslim semuanya. Kemudian yang terakhir adalah dakwah. Jumhur ulama menghukumi berdakwah adalah fardu kifayah. Namun, sebagian ulama ada yang menghukumi fardu ain. Dalam berdakwah, harus memperhatikan tujuan berdakwah, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, hingga akhirnya kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan dakwah, kita harus menggunakan cara yang baik serta bijak dan mencontoh cara Rasulullah SAW, yaitu dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan yang bijaksana. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kita bahas yang pertama ya, tentang khutbah. Ada 3 hal yang harus dipahami bagi anak-anak dalam ketentuan khutbah, yaitu syarat khotib, rukun khutbah, dan sunnah khutbah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan khutbah. Yang pertama kita bahas tentang syarat-syarat khotib. Syarat-syarat khotib ada 4, yaitu pertama orang Islam, yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mengetahui tentang ilmu-ilmu agama. Selanjutnya kita bahas tentang rukun khutbah. Rukun khutbah sendiri ada 6, yaitu yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah, dan terakhir berdoa pada khutbah kedua. Adapun sunnah-sunnah khutbah, yaitu yang pertama khotib berdiri saat khutbah, yang kedua mengawali khutbah dengan salam, yang ketiga khutbah dengan jelas, mudah difahami dan tidak panjang, yang keempat khotib menghadap ke jamaah, yang kelima menertibkan rukun khutbah, yang keenam atau terakhir membaca Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Kita masuk ke pembahasan tentang tabligh. Orang yang melakukan tabligh disebut mubaligh. Seorang mubaligh harus memenuhi syarat menjadi mubaligh. Adapun syarat-syarat mubaligh yaitu 1. Orang Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan terakhir mendalami ajaran Islam. Dan dalam menyampaikan tabligh, mubaligh harus memperhatikan etika-etika dalam bertabligh, yaitu yang pertama lemah lembut, yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang ketiga utamakan musyawarah, yang keempat dasar hukum, kelima ikhlas dan sabar, dan terakhir menghindari permusuhan. Kita masuk ke pembahasan tentang dakwah. Orang yang melakukan dakwah disebut da'i. Menjadi seorang da'i haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan keempat mendalami ajaran Islam. Dalam menyampaikan dakwah sendiri ada etika berdakwah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama dilaksanakan dengan hikmah, yang kedua dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yang ketiga dilaksanakan melalui pemberian contoh yang baik, yang keempat melalui forum diskusi yang dinamis dan santun. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tujuan akhir dari materi ini adalah bagaimana implementasi sikap dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan materi ini. Beberapa perilaku mulia yang mencerminkan penerapan materi ini diantaranya, yang pertama, saat khutbah hendaknya mendengarkan dan menyimak. Yang kedua,
melihat kemungkaran harus dicegah dengan semampunya. Yang ketiga, jika melihat sesuatu yang baik haruslah dicontoh. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di lingkungan sekitar. Demikianlah pembahasan bab 4 tentang saling menasihati dalam Islam. Semoga semuanya bisa memahami materi ini dan mengambil nilai kebaikan di dalamnya, sehingga kita semuanya menjadi orang yang beruntung dan mulia. Sebab syarat mutlak agar kita tidak merugi adalah beriman dan beramal solih, serta saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Silakan like, share, dan subscribe channel kami agar semakin berkembang dan selalu dapat menyebarkan kebaikan. Silakan tinggalkan komentar ataupun tag teman atau saudara kalian agar bisa juga menggunakan video ini sebagai media pembelajaran secara online. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.